Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas. Tepatnya ruang kelas tematik virtual di LP Kinas dalam rangka belajar bersama. Pada pertemuan ini adalah materinya kuliah umum di ruang kelas virtual materi Ulumul Quran dengan subtemanya adalah huruf ta yang terbuka. Kalau dalam istilah Arabnya namanya at-ta'ul maftuhatu, huruf ta yang terbuka. Ini adalah seri kedua berlanjut atau lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pada seri pertama ilustrasi gambarnya tentang materi tak terbuka adalah bergambarkan payung ya, payung yang memayungi banyak payung. Untuk seri kedua ini ilustrasi gambarnya adalah ini karung ya. Karung berisikan apa ini ya, seperti apa ya, biji-bijian kacang hijau barangkali ya. Jadi ditumpahkan pada suatu meja ini. Akan kita pakai sebagai ilustrasi filosofi ataupun kesimpulan nanti pada di akhir pelajarannya. Jadi untuk seri kedua ini ilustrasi gambarnya adalah karung yang berisikan biji-bijian seperti kacang hijau yang ditumpahkan. Jadi, huruf ta yang terbuka. Hari ini tepatnya hari Senin 7 Februari ya. Kalau kemarin kita pas bertepatan dengan Harfitnas ya. Sekarang harinya normal ya, tidak Harfitnas lagi. Kita buka tampilan yang pertama dari kuliah umum di ruang kelas virtual materi Al-Quran yang judul huruf tak terbuka. Pada tiap pertemuan dari Senin malam, itu peserta yang masuk kelas itu bercampur. Ada dari jamaah yang ternaung dalam lembaga bikin nas. Ada juga dari jamaah dari luar yang diundang boleh bikin nas. Karena sifat kuliah umum maka terbuka untuk umum. Jadi yang merasa anggota dari tingkatan pelajaran paket 1 sampai dengan paket 10 ke atas bercampur dalam satu ruangan. Makanya ruang kelas virtual yang tematik itu lebih luas ruangannya daripada ruang kelas reguler. Kenapa? Karena menampung ratusan orang. Kalau kelas reguler biasanya yang hadir ya sekitar 10 atau 20 atau 50. Makanya kelasnya lebih sempit. Sedangkan yang untuk ruang kelas tematik virtual kuliah umum ini lebih luas kelasnya. Memang oleh panitia dibuat lebih luas supaya bisa menampung jamaah yang hadir. Dari tampilan di layar, sebagaimana kaidah mendasar yang pernah saya tampilkan dalam seri yang pertama, yakni huruf ta atau istilahnya at-ta'u, huruf ta tulisannya huruf ta. Di tempat saya sinyal wifi-nya agak bermasalah, ini barangkali suara saya kurang terdengar, agak saya teriak. Huruf ta itu tulisannya ada dua. Yang pertama huruf ta marbutoh, artinya tersimpul. Contohnya gambarnya kecil warna merah di sebelah kanan ini. Yang kedua adalah huruf ta-nya maftuhah, yakni tak yang terbuka. Contohnya gambar warna merah yang di sebelah kiri ini. Jadi marbutoh artinya tersimpul ya, bukan tak bulat, bukan ya, tak yang tersimpul ya. Bukan bulat ya, tapi tersimpul. Huruf ta yang tersimpul atau tak marbutoh, fungsinya huruf tak marbutoh pada suatu kata, yakni sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda untuk misalnya manusia ya, misalnya aja manusia. Pembeda untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki istilahnya mudzakkar, perempuan istilahnya mu'annas. Contohnya, rohimun, misalnya manusia ya, orang yang penyayang. Rohimun, orang yang penyayang. Rohimun, orangnya laki-laki. Kalau rohimatun, orangnya perempuan. Nah, tanda perempuannya
tanda muannasnya adalah ada tak marbuto. Oh, berarti fungsinya tak marbuto dari lafadz rohimun dan rohimatun sebagai pembeda fungsinya. Pembeda untuk jenis mana mudakar, mana muannas. Istilah mudakar muannas dipelajari di tingkatan paket 1 yang merasa dalam ruang kelas ini anggota kelas paket 1 insya Allah sudah kenal karena oleh ustadznya masing-masing dikenalkan darul muannas ketika masuk ayat 24 ke atas. Ya. Ketika mulai Al-Baqarah ayat 24 ke atas baru dikenalkan tentang mudakar muannas. Tapi barang siapa yang masih kelas paket 1, ayatnya belum 24, ya tentunya belum kenal. Sabar nunggu ya. Sabar nunggu dikenalkan oleh ustadznya masing-masing tentang mudakar muannas ketika masuk ayatnya 24 ke atas. Tepatnya surah Al-Baqarah juz 1. Sedangkan tak yang terbuka dinamakan maftuha, tak yang terbuka. Nah, fungsinya tak yang terbuka yang paling mendasar adalah kaidahnya fungsinya sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda untuk umum dan khusus. Contoh di sebelah kiri. Contoh ini pernah ditampilkan di seri yang ke-1 tentang rahmat ya. Rahmatun tak marbuto akhirnya artinya rahmat. Rahmatun pakai tak yang terbuka juga sama, artinya rahmat. Bedanya kalau rahmatun taknya marbuto, maka rahmat pengertian umum, misalnya rahmat berupa kesehatan, rahmat berupa rizki, rizki berupa materi, rahmat berupa penyelamatan dan sebagainya. Nah, kalau rahmatun taknya terbuka atau maftuha, rahmat pengertian khusus atau tertentu. Misalnya si A lagi nggak punya pulpen, kemudian berdoa kepada Allah minta pulpen, ternyata diberi Allah ini. Nah, karena pulpen begitu dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan, maka ketika digabungkan dua itu ibaratnya berwujud merupakan rahmat yang spesifik berupa apa yang dia inginkan tersebut. Nih contohnya, rahmatun tak marbuto, rahmat pengertian umum, rahmatun tak nyambuka, rahmat pengertian khusus atau tertentu. Ini kaidah paling mendasar. Nanti kita praktekkan ilmu ini mengenai kaidah mendasar. Bedanya tak marbuto dan tak maftuha atau tak terbuka. Jadi pembeda untuk umum dan khusus. Masing-masing huruf di hijaiyah itu ada makna filosofi, ya, mengandung apa ya sifat-sifat huruf. Misalnya tak marbuto sebagaimana sudah ditayangkan di seri ke-1. Jadi adanya dua tak marbuto dan tak maftuha atau terbuka, itu ada kalanya bermuatan ayatnya bermaksud atau bertemakan tentang kesempitan. Jadi ketika kita itu mengalami hidup dalam kondisi kesempitan, misalnya sempitnya rizki, sempitnya pengalaman, sempitnya ilmu alias ilmunya masih dikit, rizkinya masih dikit, kesempatan masih dikit, dalam kondisi terdolimi, dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi tertipu, dan sebagainya, itu berarti kita dalam keadaan mengalami kesempitan. Ibaratnya kita sedang berada di dalam tak marbuto. Nah, tak marbuto saya ilustrasikan karung. Kita sedang dibungkus oleh Allah, dibungkus rahmatnya berwujud karung, yakni berwujud huruf tak marbuto. Nah, kalau kita mengalami masa lapang, lagi senang, lagi gembira, lagi sehat, lagi ketawa, lagi tersenyum, oh berarti kita oleh Allah digiring pada keadaan sedang mengalami tak yang maftuhah, yang terbuka, nggak merasa kesempitan. Ketika kita dibungkus oleh Allah berupa rahmat berwujud tak marbuto, yang kita berada di dalamnya, otomatis titiknya nggak kelihatan kalau kita di dalam. Ya, maka kita merasa terhalangi, nggak bisa ngelihat titik dua itu. Apa titik dua ini? Ilustrasi dari mataun, kesenangan, zinatun, yakni perhiasan, kesenangan duniawi dan perhiasan duniawi.
ketika kita dalam kondisi dibungkus oleh Allah dengan rahmatnya berwujud tak marbuto, maka kita sedang mengalami kesempitan, maka kita nggak bisa merasakan senang, nggak bisa merasakan perhiasan, karena kita diikat, dibungkus di dalam tak marbuto. Tapi kalau kita itu oleh Allah digiring pada keadaan mengalami kelapangan, itu ilustrasinya sebagaimana dalam gambar sebelah kiri, kita berada di karung yang terbuka, maka bisa ngelihat titik dua ini, bisa ngelihat merasakan kesenangan duniawi, bisa ngelihat merasakan perhiasan duniawi. Ini dua ini. Jadi ketika kita dalam kondisi tak yang maftuha, bisa ngelihat gemerlapnya duniawi. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi tak marbuto, nggak bisa ngelihat gemerlapnya duniawi. Itu kalau dibedakan kesempitan dan kelapangan. Yang kedua, kalau dibedakan dunia dan akhirat, dunia itu seperti tak marbuto. Yakni apa? Yakni kesenangan akhirat berupa surga, kesenangan akhirat berupa ketemu dengan Sang Pencipta, ketemu dengan Allah. Itu nggak bisa dilihat dari dunia, nggak bisa. Kenapa? Karena dunia itu terhalangi banyak hijab. Apa hijab itu? Penghalang, tirai. Jadi jangankan melihat surga, melihat sama makhluk saja kadang-kadang nggak bisa kok. Nah ini ya contohnya ya. Jadi tidak semua orang bisa melihat makhluk gaib. Tidak semua orang bisa melihat malaikat. Selama Allah nggak bisa tembus itu lintas dimensinya itu. Oh berarti dunia itu alam yang penuh bungkusan-bungkusan. Alam yang penuh hijab. Maka untuk mengetahui gemerlapnya dua titik di akhirat, nggak bisa ngelihat kalau di dunia, nggak bisa ngelihat. Tapi kalau di akhirat, maka terbukalah hijab, tersingkaplah hijab. Bisa, ini yang beriman ya, bisa ngelihat surga, bisa ngelihat yang punya surga, dan sebagainya. Ini berarti alam akhirat, alamnya terbuka. Alam dunia, alamnya tertutup, penuh hijab. Penuh lapisan-lapisan hijab. Apa hijab? Penghalang atau tirai. Oh, berarti kita itu hidup di dunia, hidup di dalam bungkusan tak marbuto. Terbungkus. Kalau terbungkus maka ngelihat dua titik, nggak bisa. Karena kita di dalamnya. Tapi ketika kita di akhirat, mati membawa iman, dan masuk surga, maka terungkap apa yang selama ini sifatnya gaib. Ya, sebagaimana Rasul bilang ya, la ainun ro'at wala udunun sami'at. Jadi ketika di dunia, mata nggak bisa ngelihat surga. Pendengaran nggak bisa dengar tentang surga. Ketika di akhirat terungkap semuanya yang gaib itu. Berarti ketika kita masuk alam akhirat, itu masuk ke dalam wahana ibaratnya. Suasana huruf tak yang maftuha atau tak yang terbuka. Ini ilustrasi tak marbuto ibarat karung yang diikat tersimpul. Tak yang maftuha atau terbuka ibarat karung yang terbuka. Contoh perbandingan dua lafaz. Di Al-Quran ada kata-kata jannatun artinya surga. Berbunyi misalnya, jannatu na'imin. Saya baca lengkap aja ya. Jannatu na'imin, surga penuh kenikmatan. Sebelah kiri, jannatu na'imin, sama. Surga penuh kenikmatan. Beda tulisannya. Kalau jannatu sebelah kanan pakai tak marbuto. Sedangkan jannatu sebelah kiri pakai tak yang maftuha terbuka. Nah, perbedaan paling mendasar adalah jannatu na'imin dengan jannatu na'imin sebelah kiri. Kalau tulisan jannatu akhirannya tak marbuto, ya, ingat bahwa tak marbuto adalah ruang lingkup yang tertutup. Kalau ada penyebutan jannatun tak marbuto, dan pas kita baca Quran nemu lafaz itu jannatun, ya, itu ibaratnya kita belum bisa langsung melihat nikmatnya surga. Kita hanya bisa mendengar info tentang surga. Kita hanya bisa tahu surga masih katanya-katanya. Jadi apa? Masih angan-angan. Masih angan-angan. Berdasarkan cerita dari Rasul.
berdasarkan cerita di Quran, masih angan-angan. Karena kita masih berada di dunia. Kita masih berada di dalam ruang lingkup tertutup berwujud tak marbuto. Maka karena kita masih di dunia, tidak bisa melihat titik-titik kenikmatan surga. Nggak bisa ngelihat. Ya. Karena kita sedang dibungkus oleh Allah lapisan-lapisan hijab berupa tak marbuto. Maka dua titik di atas huruf tak ini adalah titik-titik kenikmatan surga yang sampai saat ini belum bisa kita lihat, belum bisa kita rasakan. Oh, berarti jannatun pakai tak marbuto, surga yang masih angan-angan. Semua orang berangan-angan membayangkan surga beserta keindahannya. Semuanya membayangkan, semuanya mengilustrasikan berdasarkan angan-angannya yang dikenal dari hadis Rasul maupun dari Al-Quran. Ini karena tak marbuto. Sedangkan sebelah kiri jannatun, taknya buka maftuha, karena buka sudah terbuktikan. Sudah terbuktikan. Jadi kalau kita nemu ayat ada kata-kata jannatun taknya buka, maka tema ayatnya membicarakan tentang manusia atau orang yang ada di surga waktu itu merasakan langsung. Nah, ini. Tapi kalau nemu ayat ada kata jannatun taknya apa marbuto, tema ayatnya hanya bersifat Allah janji, Allah menjanjikan berupa surga, Allah memberikan pahala ke surga, masih bersifat info supaya masuk dalam angan-angan kita. Tapi kalau ada ayat kata-kata jannatu tak nyambuka, maka tema ayatnya sedang membahas orang-orang yang sedang merasakan nikmatnya surga. Nah, jadi bukan angan lagi, tapi sudah terbuktikan. Karena sudah maftuha, sudah terbuka semuanya. Terlihat oleh dia semuanya. Kedua titik ini, titik-titik kenikmatan surga. Nih ya, ada jannatun naim, artinya surga penuh kenikmatan. Ini sawarnya coklat ya. Naim, apa naim itu? Yakni kenikmatan yang masih angan-angan. Ya, manusia berimajinasi. Bagaimana masuk surga ya? Apakah surga itu lebih canggih daripada sekarang? Zaman sekarang serba canggih, serba IT, serba remote. Ya, apakah surga itu lebih canggih lagi remote-nya? Wah, itu di luar bayangan kita ya. Pokoknya apa yang kita bayangkan yang indah-indah, surga lebih dari itu indahnya. Apa yang kita bayangkan canggih-canggih zaman sekarang serba IT, serba digital, surga, oh lebih canggih lagi surga. Ya. Makanya masih angan-angan, kenikmatannya itu maksudnya. Tapi kalau jannatun naimin, naimin sama warna hijau ya, untuk menyesuaikan catatan warna hijau di bawah ini. Nah, kalau naimin, yakni karena jannatu taknya terbuka tulisannya, maka naimin bermaksud kenikmatan surganya sudah terbuktikan oleh yang bersangkutan. Dan kita buka contoh dalam ayatnya. Ini ilustrasinya. Apa sih jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan? Karena kita masih dalam bungkusan rahmat Allah di dunia yang berwujud tak marbuto, kita masih di dalam karung sekarang kita ini ya. Kita masih di dalam karung sekarang. Kita masih di dalam tak marbuto sekarang. Karena sedang di dalam tak marbuto, maka kita melihat titik-titik kenikmatan nggak bisa. Apa naim? Dua titik ini maksudnya. Ilustrasinya ya. Nah, sebagaimana Allah nyatakan di surat As-Sajdah ayat 17. Saya baca perkata ya. Fala ta'lamu nafsun, arti bebasnya, maka tidaklah ada seorang pun mengetahui ma'ukhfiyalahum, apa yang disembunyikan oleh Allah, yang Allah siapkan untuk mereka. Ya, ini apa? Bermacam-macam kenikmatan. Min qurrati ayunin. Kalau arti bahasanya yang menyedapkan pandangan mata. Jadi mata lihat itu sedap dipandang mata nikmatnya itu. Jazaan bima kanu yakmaluna. Jazaan sebagai balasan bima dengan sebab apa yang telah mereka dunia di dunia yakmaluna mereka kerjakan. Oh, berarti karena kita itu masih hidup di dalam ruangan tak marbuto, ruang lingkup tertutup penuh hijab di dalam tak marbuto,
maka titik-titik kenikmatan surga nggak bisa dilihat dari dalam. Karena kita sedang berada di dalam. Jadi hakikatnya titiknya itu Allah sembunyikan, bukan sembunyikan pengertian secara tempat, tapi secara gaibnya itu. Karena kita itu diikat dengan banyak hijab, diikat dengan berbagai lapisan hijab atau penghalang, maka titik-titik kenikmatan itu tersembunyi dari kita. Sedangkan nanti ketika di akhirat baru karena alamnya sudah alam yang baru di akhirat, maka karungnya Allah buka ibaratnya ya. Jadi tak marbutonya Allah buka menjadi tak yang maftuha, masuk ke alam yang baru namanya akhirat. Maka titik dua ini yang naim bisa kelihatan. Oh, berarti sesuatu yang Allah sembunyikan sampai sekarang berupa apa? Titik-titik kenikmatan surga tersembunyi. Tersembunyi dari penglihatan manusia yang masih berada di dalam ruangan tak marbuto. Tak marbuto. Jadi Allah menyembunyikan sesuatu yang kita belum tahu karena kita masih diikat di dalam ruangan tak marbuto. Apa sesuatunya itu? Naim, kenikmatan, titik-titik kenikmatan surga. Misalnya dua surat tadi saya ambil dari Al-Ma'arij 38 dan Al-Waqiah 89. Saya baca per kata. Ini ayatnya berada sindiran sebetulnya. Jadi dari catatan para mufasir saya rangkum, yakni ayat ini bermaksud sindiran dari Allah kepada orang-orang yang belum beriman, yang mereka suka datangi Rasul. Ya, aneh ini ya. Nggak beriman dengan Rasul. Jadi datangi Rasul pengen diceritain tentang surga. Tapi nggak mau beriman tapi ya. Jadi setiap mereka itu dengan ini kisahnya di Madinah di Mekah ya. Jadi ketika Rasul datangi orang yang nggak beriman, misalnya Bani Israel di Madinah atau orang musyrik yang di Mekah. Jadi ketika Rasul datangi orang-orang yang pengen dengar tentang surga, Rasul cerita tentang surga ini indah itu. Tapi yang bersangkutan nggak mau beriman. Aneh kan ya. Jadi di satu sisi mereka tertarik dengan surga, di sisi yang lain nggak mau nyatakan beriman sebagai surga, nggak mau. Makanya Allah sindir. Ayat mau, secara bahasa kata toma apa toma, sangat berambisi. Ayat mau kulu, kalau berkata alifnya kasrah ya, imriin. Ayat mau kulu imriin. Kalau arti bahasanya, apakah tiap-tiap orang minhum dari sebagian mereka, yakni orang kaum kafir itu yatma'u, arti bahasanya mengharapkan, arti aslinya adalah sangat berambisi, ingin mas an yadkhula jannata, untuk atau ingin supaya masuk surga yang naim, yang penuh kenikmatan, tanda-tanya. Jadi wahai Muhammad, coba tanya kepada mereka yang duduk melingkar dekatmu itu, yang pengen cerita tentang surga, tapi mereka nggak pengen beriman. Ini jadi karena di satu sisi mereka dengar tentang surga Rasul Muhammad, tapi di sisi yang lain nggak mau beriman, ya tentunya surga yang Rasul ceritakan itu ibaratnya surga yang masih angan-angan bagi mereka. Angan-angan yang mustahil tercapai. Ya, kenapa? Karena mereka nggak ada sikap tindak lanjut mengimani setelah dengan tentang surga. Nggak mau mengimani Muhammad misalnya. Kamu beriman. Jadi ibaratnya secara kasarnya Rasul sepertinya sia-sia. Rasul sepertinya sia-sia cerita tentang surga, tapi yang mendengar tentang surga itu nggak merespon dengan berimannya, nggak merespon. Berarti surga karena bersifat masih angan-angan untuk mereka, maka penulisannya kata jannatun pakai tak marbuto. Ya, ini contoh, karena ayatnya bertemakan tentang sindiran dari Allah kepada orang-orang yang belum beriman, tapi senang cerita tentang surga. Senang dengar cerita tentang surga, tapi orang itu nggak mau beriman supaya masuk surga. Nggak mau tapi. Aneh kan ya? Aneh. Nah, ini dari Al-Ma'arij 38. Kalau yang bawah, ini ayatnya bertemakan tentang Allah memberikan info kepada kita
Jadi dari banyaknya manusia nanti di surga atau di akhirat, itu mereka tuh bertingkat-tingkat si Allah. Ada kategori dekat dengan Allah, didekatkan, ada yang tidak dekat. Nah, yang didekatkan pada Allah namanya muqarrabina, muqarrabuna. Jadi hamba-hamba Allah itu levelnya di sisi Allah itu bertingkat-tingkat derajatnya. Apa darajatun? Tingkatan mengarah ke atas. Kalau darokatun pakai kaf, darokatun tingkatan mengarah ke bawah. Makanya di neraka dikatakan fit darkil asfali. Apa darkun, darki, darokatun tingkatan mengarah ke bawah. Kalau darojatun tingkatan mengarah ke atas. Nah, hamba-hamba Allah itu di akhirat derajatnya beda-beda. Nah, derajat yang paling tinggi disebutkan muqarrabuna, muqarrabina. Ini apa? Yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, didekatkan. Nah, karena mereka didekatkan kepada Allah, maka merasakan surganya itu, mereka merasa farauhun. Maka mereka memperoleh kelegaan. Arti berkata, rauhun kelegaan. Cuma arti bahasanya adalah ketenteraman. Mendengar kata-kata lega, kita teringat ini apa? Suatu hasil yang selama ini ditargetkan, kemudian lega rasanya. Misalnya ya, saya haus, mondar-mandir nyari air, setelah capek berkeringat ternyata nemu, lega rasanya. Ya. Jadi, berarti kelegaan adalah suatu keadaan di mana manusia itu terbebas dari selama ini yang dia menjadi sempit seperti itu. Ini contohnya kelegaan. Dan juga waraihan, apa roihanu, tumbuh harum. Cuma dalam bahasa tafsir diartikan rizki materi di surga. Wajannatu naimin, dan surga penuh kenikmatan. Nah, untuk menggambarkan begitu senangnya orang-orang muqarrabin, ya. Apa muqarrabin? Hamba Allah yang didekatkan pada Allah, itu Allah gambarkan surganya pakai tak yang maftuhah. Yani apa? Orang muqarrabin itu merasakan langsung nikmatnya itu. Terbuka, jadi semua hijab Allah buka. Allah buka bagi mereka. Jadi nggak ada halangan bagi mereka. Sebagaimana di surat Yunus, lilladzina aksanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, itu dapat al-husna, surga yang terbaik, waziyadat. Apa waziyadatnya? Dan tambahannya, ibaratnya surga plus ya. Ini kayak haji ya, ada haji reguler, ada haji plus, sama. Ada surga reguler, ada surga plus. Nah, plusnya ini yang muqarrabin di sini. Yang jannah itu yang terbuka. Kenapa apa plusnya itu? Bisa melihat, bertemu kepada yang punya surga. Karena puncak kenikmatan adalah bukan surganya, tapi bertemu kepada yang punya surga. Makanya menggambarkan plusnya surga itu, taknya dibuka oleh Allah. Karena tema ayatnya membicarakan tentang orang-orang muqarrabun yang sudah mereka buktikan langsung bagaimana nikmatnya surga waktu itu. Nah, isyarat kenikmatan yang sudah terbuktikan, makanya taknya dibuka. Sedangkan jannata yang di surat Al-Ma'arij, yang ini ada jannatan yang di angan-angannya orang-orang kafir, maka Masya Allah tutup. Kenapa? Dia kan nggak beriman, nggak beriman kafir. Jadi Allah tutup tulisan jannatunya pakai tamar buta. Isyarat bahwa kenikmatan yang masih angan-angan, bahkan jauh dari mereka. Jadi mereka suka dengar tentang surga, tapi di satu sisi nggak mau ada sikap tidak lanjut mengimani supaya masuk surga, nggak ada. Nah, dari ilustrasi sikap mereka yang Allah gambarkan di Al-Ma'arij, ini saya punya beberapa catatan kalimat hikmah tentang hikmah dari sindiran Allah di surat Al-Ma'arij 38 untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada orang nggak beriman tapi senang tentang surga, tapi nggak mau beriman. Ini gambarannya, ilustrasinya. Ini saya ngutip dari cuplikan-cuplikan materi di LP Kinas juga di tema yang lainnya. Hikmah dari surah Al-Ma'arij 38 ini. Bagaimana mungkin bayangan menjadi lurus jika tongkat yang menimbulkan bayangan tersebut ternyata bengkok? Bagaimana mungkin bayangan menjadi lurus jika tongkat yang menimbulkan bayangan
itu tongkatnya bengkok. Enggak mungkin ini. Tongkatnya bengkok, pasti bayangannya bengkok juga. Enggak mungkin tongkatnya bengkok, bayangannya lurus. Enggak mungkin. Ini ilustrasinya perumpamaan tongkat. Karena dalam kenyataannya, bagaimana mungkin kita nyuruh orang lain untuk berbuat baik jika kita sendiri ternyata tidak baik. Contoh misalnya ya, nanti pas Ramadan ya, misalnya ketemu siapa, si A, berpuasalah kamu. Ini yang ngomong loh, enggak puasa. Itu kayak ini ibaratnya. Jadi barang siapa suka nyuruh orang berbuat baik, tapi yang nyuruh ternyata enggak baik, enggak mau berbuat baik, itu kayak ini ilustrasinya. Kayak ini. Jadi bagaimana mungkin kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik jika kita sendiri ternyata tidak baik. Kayak tadi ya, orang-orang yang tidak beriman, yang masih kafir-kafir enggak beriman itu membayangkan indahnya surga. Tapi nggak mau beriman. Ya tentu kan mustahil, lebih mustahil lagi angan-angannya itu. Sama di sini. Bagaimana mungkin bayangan menjadi lurus jika tongkat yang menimbulkan bayangan tersebut ternyata bengkok? Bagaimana mungkin kita nyuruh orang lain untuk berbuat baik jika kita sendiri ternyata tidak baik? Ini pertama perumpamannya. Karena yang kedua, bagaimana mungkin tongkat bisa menimbulkan bayangan jika berada dalam kegelapan? Benar ya? Ada ruangan gelap, ada tongkatnya. Mana bayangannya? Enggak ada sinarnya kok. Dalam kegelapan dia. Bagaimana mungkin tongkat bisa menimbulkan bayangan jika berada dalam kegelapan? Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kebaikan jika kita sendiri masih dalam ketidakbaikan? Contoh paling sederhana misalnya, kita orang tua ya. Kita orang tua suka nyuruh anaknya berbuat baik. Nah, kalau kita sendiri itu tidak baik, maka bayangan kita berupa anak otomatis nggak akan baik. Anak adalah bayangan orang tuanya. Kalau orang tuanya dalam kegelapan, maka anaknya gelap. Nggak ada nur cahaya bagi dirinya. Gelap. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kebaikan jika kita sendiri masih dalam ketidakbaikan? Oh, berarti mari kita yang merasa punya menantu, calon menantu, atau yang mau menikahkan, semenjak dini nih, di format bahwa makan yang halal, tinggalkan syubhat, supaya ketika menikah, anaknya nanti itu jabang bayinya ibaratnya murni halalnya. Murni halalnya. Kalau sebelum menikah ternyata makannya banyak haram, nggak tobat-tobat, maka anaknya nanti berpotensi makan haram juga. Karena anak bayangan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya gelap, maka bayangannya nggak terlihat. Ibaratnya nggak membanggakan akhirnya. Bagaimana mungkin tongkat bisa menimbulkan bayangan jika berada dalam kegelapan? Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kebaikan jika kita sendiri masih dalam ketidakbaikan? Berikutnya, bagaimana mungkin tongkat bisa sendiri berjalan ke surga jika tidak ada tangan yang menggandengnya? Makanya ya, ayo yang merasa anggota kelas paket 1 tentang belajar mudzakkar muannas, tahu ini apa? Tongkat. Namanya al-aso, aso tongkat. Ya. Dalam pelajaran tingkatan paket 1 tentang mudzakkar muannas, tongkat itu jenisnya muannas, ya, bukan mudzakkar muannas. Kenapa? Ini filosofinya. Karena tongkat itu punya pasangan. Masih ingat ya? Salah satu kata di Al-Quran yang dikategorikan muannas adalah karena berpasangan, misalnya ardun bumi. Bumi pasangannya samaun langit, makanya muannas. An-naru, narun neraka, pasangannya janatun surga, makanya muannas. Nah, tongkat aso itu muannas. Apa pasangannya? Tangan. Tongkat itu pasangannya tangan. Itu hikmahnya, ini filosofinya. Kenapa dalam pelajaran mudzakkar muannas tongkat kok muannas? Kenapa ya? Karena sesuatu yang berpasangan masalahnya. Ini kalau dilihat dari filosofinya loh ya. Kalau dilihat dari tulisannya, ya karena akhirnya al-maksuro, alif-alif maksuro misalnya loh ya.
atau alif yang panjang sebagaimana tobi aso. Jadi tongkat itu pasangannya tangan. Tongkat nggak akan bisa berjalan ke surga kalau nggak ada tangan yang menggandengnya. Ya, ini. Sedangkan Al-Ma'arij 38 ini sindiran kepada orang-orang kafir. Bagaimana mungkin mereka suka kenikmatan akhirat jika masih benci ucapan syahadat, nggak sudi mengakui Muhammad sebagai Rasul, nggak sudi. Loh, lah kalau nggak sudi, kenapa kok bercita-cita ngarep surga? Ini kan mustahil akhirnya ya. Bagaimana mungkin mereka suka kenikmatan akhirat berupa surga, tapi sampai sekarang masih benci ucapan syahadat. Padahal syahadat itu pasangannya gandengannya ke akhirat nanti. Ya, kalau syahadatnya murni, maka di akhirat selamat. Syahadatnya pura-pura alias munafik, di akhirat nggak selamat. Ya. Kalau barang siapa suka bersyahadat, jadi ada keridoan, kerelaan mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Kerelaan mengakui Muhammad Rasul Allah. Keridoan ada, maka Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka memberikan kenikmatan akhirat. Jadi Al-Ma'arij 38 nyindir orang yang tidak mau beriman tapi mengharapkan surga. Nah, ini ibarat tongkat pengen jalan sendiri ke surga tanpa dibantu tangan. Mustahil. Mustahil ya. Jadi bagaimana mungkin tongkat bisa sendiri berjalan ke surga jika tak ada tangan yang menggandengnya? Bagaimana mungkin mereka orang-orang kafir suka kenikmatan akhirat, tapi sampai sekarang jika masih benci ucapan syahadat, bagaimana mungkin? Tentunya nggak mungkin tentunya. Ini ilustrasi hikmah dari surat Al-Ma'arij 38. Berikutnya. Sekarang contoh lafadz lain lagi ya. Tetap ya bahasanya tentang al-maftuhatu, tak yang terbuka. Kaidah paling mendasar adalah bedanya tak terbuka dan tak tertutup atau marbuto, pembeda untuk umum dan khusus. Kalau tak terbuka, taknya terbuka maka khusus. Kalau tertutup maka umum. Contohnya, lafadz baitun. Ada tulisan baitun sebelah kanan pakai tamar buto, baitun. Sebelah kiri sama, ada kata baitun cuma beda tulisan. Kalau sebelah kiri baitun taknya maftuha, buka. Kalau sebelah kanan baitun taknya marbut, tertutup. Nah, dari kedua tulisan ini yang benar mana? Yang sebelah kiri. Baitun taknya maftuha, terbuka. Yang kanan salah. Nah, karena salah, maka saya tanda silang ya, salah. Jadi dalam catatan bahasa Arab maupun bahasa Quran nggak akan nemu kata-kata baitun tak marbuto, nggak akan nemu. Ini mengenai tulisan lo ya, nggak akan nemu. Nah, ini mengenai tulisan nggak akan nemu. Mengenai kata-kata baitun pakai tak marbuto nggak akan nemu. Adanya apa? Taknya maftuha. Nah, misalnya kalaupun ada kata-kata rumah, bahasa Arabnya baitun tak marbuto dan baitun tak maftuha, maka bedanya adalah, ini kalaupun ada loh ya, pakai kaidah mendasar lagi, ya ini apa? Kalau tak marbuto, baitun rumah pengertian umum. Lah kalau taknya maftuha, rumah pengertian khusus. Lah kalau rumah pengertian umum apa? Ya sosok wujud bangunannya itu, rumah itu. Karena dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada suatu kata yang ada tak marbutonya, maka dipastikan. Apa dipastikannya? Dipastikan kata tersebut bukan berjenis kata kerja, bukan berjenis kata bantu, tapi berjenis kata benda, sebutannya isim. Ayo, itu yang barisan kedua itu ya. Ini saya kan di ruang kelas ini saya itu tempatnya agak tinggi, jadi saya tahu ini siapa yang duduknya ngumpul sama-sama kelas pakai 2. Siapa duduknya sebelah itu ya. Itu satu geng itu kelihatan itu ya. Ngumpul pakai 3 teman-temannya sambil bagi-bagi kue ya. Nah ini. Nah, yang merasa anggota pakai 2, tahu kan tentang isim fi'il huruf ya? Apa isim? Kata bermaksud sesuatu atau kebendaan. Ciri yang pasti isim adalah yakni kalau nemu kata kok tak marbuto, maka pasti isim. Ya. Apa isim? Apa tak marbuto? Karena isim bermaksud sesuatu kebendaannya itu.
Bendanya, maksud bendanya. Rumah pengertian bendanya. Bermaksud wujudnya, yakni bentuk bangunannya. Kalau tak marbuto loh ya. Ini kalau ada. Sedangkan kata-kata baitun yang taknya maftuha bermaksud khusus. Ya, ini apa? Rumah pengertian tertentu. Tertentu apanya? Yakni bermaksud sifatnya, fungsinya, bukan wujud bangunannya. Makanya di Al-Quran nggak nemu kata-kata baitun tak marbuto, nggak nemu. Kalau nemu berarti hoax ya, hoax ya, jangan percaya itu hoax ya. Nanti kena apa ya? Kena undang-undang itu ya, kena pasal berlapis nanti. Apa berlapis? Menyebarkan apa kata-kata baitun tak marbuto. Nah, di Al-Quran kata-kata baitun selalu taknya maftuha. Kenapa? Ini hikmahnya Allah mengenalkan pada kita bahwa yang dimaksud baitun bukan wujud sosok bangunannya, tapi apa? Fungsi bangunannya. Karena kata-kata baitun hakikatnya adalah berjenis isim mustaq. Apa itu mustaq? Nah, itu yang barisan ketiga itu duduknya ketiga, senyum-senyum ya. Anggota paket 4 ya, bener ya. Nah, itu kelihatan itu. Yang merasa anggota kelas paket 4 tahu ini tentang isim-isim mustaq. Jumlahnya ada 9. Macam-macam, ada isim fa'il, isim maf'ul, masdar dan sebagainya. Nah, baitun ini. Baitun masdarun. Nah, baitun dari kata bata yabitu, artinya bermalam atau berbuat malam-malam. Entah di pos kamling malam-malam atau berencana malam-malam. Pokoknya segala sesuatu yang beribut malam-malam bata yabitu. Nah, dari kata bata yabitu lahirlah baitun. Itulah hikmahnya kenapa kata yang artinya rumah Allah berbunyi baitullah, ya, tulisan baitullah itu taknya pakai maftuha, bukan pakai tak marbuto. Apa bedanya? Ya tadi balik lagi kaidahnya. Kalau tak marbuto, baitun pengertian umum, unsur wujud bangunannya, bendanya. Sedangkan tak yang maftuha pengertian khusus, ya ini apa? Bukan bendanya, sifat dari bendanya. Misalnya loh ya, misalnya di Al-Quran ada kata-kata baitullah pakai tamar buto, maka bermaksud benda wujud bangunan Ka'bahnya. Wujud bangunan Ka'bahnya. Lah kalau kata-kata baitullah itu bermaksud kepada Ka'bah, kita bayangkan pakai tamar buto ya. Lah kalau tulisan baitullah pakai tak marbuto dan bermaksud kepada Ka'bah, maka kalau tak marbuto bermaksud bendanya. Misalnya orang tanya ini, orang Islam itu sholat menghadap kemana ya? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Nah, maaf ya, ini saya ngutip dari berbagai sumber yang maaf ya, yang tidak suka Islam. Jadi mereka itu bilang seperti ini. Sebetulnya orang Islam itu sebetulnya agamanya musyrik juga sebetulnya, syirik juga sebetulnya. Terbukti orang Islam itu ya menuhankan Ka'bah. Ka'bah kan batu, orang Islam tawafnya ngelilingi batu. Orang Islam sholatnya menghadap ke arah batu. Ka'bah kan batu, berarti kan berhala. Jadi mereka itu menganggap bahwa orang Islam itu ada ketergantungan kepada Ka'bah yang berwujud bangunannya itu. Itu kalau pakai tamar buto. Benar jawabannya, bahwa Islam itu ada ketergantungan dengan wujud bangunan Ka'bah Baitullah yang tak marbuto itu. Karena tak marbuto bermaksud bendanya. Karena isim pasti tak marbuto. Sedangkan di Al-Quran kan nggak pernah nemu kata-kata Baitun tak marbuto. Nemunya tak yang maftuha, Baitun. Apa maksudnya? Jadi mereka yang menuduh Islam, bahwa Islam itu agamanya musyrik, terbukti batu, Ka'bah kan batu ya, terbukti Ka'bah batu itu ternyata dikultuskan umat Islam. Dikelilingi 7 kali. Sholatnya menghadap ke arah batu itu. Kalau menurut saya, mereka nggak paham lafadznya berarti. Kata-kata Baitullah pakai tak yang maftuha, bukan marbuto. Maksudnya apa? Yakni Ka'bah itu bukan dilihat dari unsur bangunan sosok wujudnya, tapi fungsinya. Jadi cari di Al-Quran nggak akan nemu kata-kata berbunyi fawali wajaka satrol Ka'bah, nggak akan nemu.
nggak akan nemu. Fawali wajaka satrol Ka'bah, nggak akan nemu. Fawali maka palingkanlah wajaka wajahmu kita ke sholat satro ke arah satrol Ka'bati ke arah Ka'bah. Nggak akan nemu kata-kata Ka'bah di situ. Apa Ka'bah wujud bangunannya maksudnya? Yang ada adalah satrol Masjidil Harami. Apa satro titik garis tengahnya Masjidil Haram. Nah, lingkaran tahu kan lingkaran ya. Nah, lingkaran dalam ilmu matematika, lingkaran terkecil adalah titik. Nah, untuk memberi isyarat bahwa titik itu sebagai acuan menghadap, maka wujud bangunan Ka'bah itu sebagai isyarat saja bahwa di bawah Ka'bah itulah titik yang dimaksud satrol Masjidil Haram, garis tengahnya, lingkaran tengahnya Masjidil Haram. Oh, berarti maaf ya, kalaupun Ka'bah itu enggak ada, misalnya dibom teroris, Ka'bahnya hancur, roboh, sholatnya libur. Kenapa? Karena enggak ada kiblatnya. Itu salah, itu salah. Yani kalaupun suatu ketika Ka'bah dibom rata dengan tanah, tetap sholatnya enggak libur loh ya. Kemana menghadapnya? Satro Masjidil Haram. Enggak ada kata Ka'bah. Ke garis tengahnya titiknya itu. Oh, berarti Islam tidak menuhankan wujud bangunan Ka'bah. Karena ada ayatnya berbunyi, "Falyabudu robba hadzal baiti." Benar ya? Falyabudu maka dalam mereka menyembah robba hadzal baiti. Tuhannya rumah ini. Jangan nyembah rumah ini. Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Gitu ya ayatnya ya. Masih ingat ya? Falyabudu robba hadzal baiti. Ya budu robba, bukan ya budu hadzal baiti, tapi robba. Sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Jangan menyembah rumah ini. Ya. Itulah hikmahnya kata-kata baitun taknya maftuha. Berarti Ka'bah dilihat dari fungsinya, bukan wujud bangunannya sebagai acuannya. Terbukti Ka'bah kotak, kubus, tapi sopnya kan melingkar, tidak ikut kotak kan ya. Nah, Ka'bahnya kubus, kotak, tapi sopnya melingkar. Oh, berarti acuannya kiblat bukan kotaknya itu, tapi titik tengah yang di bawah Ka'bah. Ini contoh saja hikmahnya. Apa baitun? Rumah pengertian khusus, ya khususan. Jadi, makanya kata-kata baitun tidak ada yang tak marbutoh. Semuanya kata baitun pakai tak yang terbuka. Ini contoh. Berarti kalau tak marbutoh bermaksud kebendaannya, kalau tak yang maftuha terbuka bermaksud sifatnya atau fungsi dari benda tersebut. Sekarang kita buka contoh yang lain. Benda juga ini, tapi pohon. Tadi kita bicara surga, tentang bicara neraka sekarang. Di neraka, Allah adakan sebuah pohon. Namanya Syajaratu Zakumi. Syajaratu Zakumi. Syajaratu artinya pohon. Zakumi, ini kalau dari segi dalam bahasa tafsir, nama pohon. Ada buahnya, zakum. Nah, ada di Al-Quran, ada 2 ayat yang tulisan Syajaratu Zakum ada 2 macam. Yang pertama, Syajaratu Zakum, kata Syajaratu pakai tak marbuto. Yang kedua, Syajaratu Zakum, kata Syajaratu pakai tak yang maftuha terbuka. Sama artinya, pohon zakum. Sama artinya. Nah, bedanya adalah, baik lagi kaidah awal tadi, tentang baitun, tak marbuto sama tak maftuha. Kalau tak marbuto, berwujud bendanya. Bendanya, sesuatu wujud fisikalnya. Nah, karena kata-kata Syajaratu Zakumi pakai tak marbuto, maka bermaksud wujudnya, wujud pohonnya. Tapi kalau Syajaratu Zakum pakai tak yang maftuha, sifat dari pohonnya, sifat dari buahnya itu. Karena hakikatnya kata-kata Zakumi itu adalah isim mustaq. Apa mustaq? Kata pecahan. Mengenal isim-isim mustaq kata pecahan, ada 9 jumlahnya, dipelajari di tingkatan ilmu alat tingkatan paket 4. Ya. Kata zakumi dari kata zakoma yaskumu yang artinya menelan. Menelan. Ya. Menelan. Ya, ini nelan apa? Nelan sesuatu yang kalau ditelan itu resikonya mematikan. Jadi apa? Yang membawa maut. Pokoknya nelan ini secara bahasa dulu ya. Apa zakoma yaskumu? Menelan sesuatu yang kalau ditelan resikonya mati. Terserah nelan apa? Nelan pil, nelan tablet, nelan obat, nelan kue,
nelan makanan, pokoknya nelan apapun, kalau telan namanya resikonya mati, namanya zakum bahasa Arabnya, zakum. Jadi secara bahasa apa zakum? Sesuatu yang ditelan, ditelan. Nah ini menarik ini. Jadi Allah tampilkan kata-kata apa ya buah yang ada di pohon neraka itu namanya buah zakum ya. Jadi itu bukan nama buahnya ini, status buahnya. Apa status? Ya ini sesuatu yang ditelan. Ini ditelan ya, bukan dimakan, ditelan ya, ditelan ini. Apa ditelan itu? Jadi menggambarkan apa ya? Langsung masuknya itu tanpa bicara mengenai dikunyah apa tidak, tanpa bicara mengenai apa maaf ya dijilat-jilat apa tidak, tanpa bicara itu telan ya. Kenapa kata-kata zakum tonjolkan kata-kata telan atau menelan? Karena hakikatnya buah tersebut berupa neraka itu menyakitkan kalau dimakan. Jadi di mulut entah merasa tersiksa, entah merasa pahitnya, merasa enggak enaknya. Nah, karena tidak betah lama di mulut, maka segera ditelan. Jadi alangkah tersiksanya orang di neraka ya. Mereka kondisi lapar, disiapkan makanan, tapi makanan yang tidak layak dimakan gitu kasarnya, zakum. Karena di mulut, di lidah nggak enak rasanya, menyakitkan, menyiksa, makanya segera ditelan. Nah, jadi dengan ditampilkan kata-kata zakum menggambarkan proses langsung nelannya itu. Berarti ibaratnya nggak ada nikmat sama sekali untuk dimakan. Nah, jadi kalau sajaratu tak nyamar buto, zakum pengertian wujud pohonnya. Kalau sajaratu tak terbuka, pembeda sifatnya. Sifat pohon apa sifatnya itu? Menyakitkan. Apa sifatnya itu? Pahit, nggak enak dan sebagainya. Ya, pokoknya di neraka itu ya, maaf ya, ibaratnya apa? Dilanda duka nestapanan lara. Apa sebenarnya galau. Ya. Jadi orang di neraka itu ya dilanda duka nestapanan lara alias galau. Mau minum airnya panas, mau makan yang dimakan pahit, serba tersiksa, serba tersiksa. Termasuk ini menggambarkan saya adalah kata-kata zakum, proses nelannya langsung gitu, nelannya langsung. Ini taknya yang maftuhah. Tepatnya saya mengutip dari surat As-Saffat 62 dan Ad-Dukhan 43. Saya baca perkata, adzalika khairun nuzulan. Kalau berkata adzalika khairun nuzulan, itu apakah dalam kurung apakah makanan surga itu yang khair lebih baik nuzulan untuk dihidangkan kepada tamu bahasa Arab nuzulan. Apa sih nuzulan itu? Suatu hidangan untuk tamu secara bahasa sebetulnya. Makanya di Al-Qur'an ada kalanya surga dikatakan nuzulan, misalnya nuzulan min ghafurir rahim. Apa nuzulan? Hidangan untuk tamu. Oh, berarti penghuni surga adalah tamu-tamu. Makanya ada penyambutan ya. Ibaratnya mau surga itu ada spanduk ya. Apa marhaban ya. Kalau dahulu dikatakan mereka yang masuk neraka la marhaban bihim kata Allah. La marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka yang orang neraka itu. Kalau ke surga ada ucapan ya, marhaban, selamat datang. Terus malaikat ucapan apa ya? Selamat datang ya. Seperti itu ya. Jadi bima sabartum ya, bima sabartum. Jadi, selamat datang. Jadi selamat ya atas kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum gitu ucapan malaikat. Selamat sekalian ya, nyampe juga ke sini ya atas kesabaran kalian. Makanya disambut dengan nuzulan, ya, hidangan. Allah sendiri ini, wahai orang-orang yang kafir, ini masih orang kafir ini. Apakah makanan surga itu lebih baik ataukah sajarata zakum lebih baik itu dimakan? Tentu engkau sebagai manusia normal milih yang surga kan ya, makanya beriman gitu maksudnya. Jadi nah di sini untuk membandingkan nuzulan hidangan surga dengan sajaratu zakum, maka kata sajaratu Allah pakai tamar buto karena bermaksud membandingkan wujud bendanya. Ya, di surga bendanya serba nikmat. Jangan dirasakan, melihat saja tuh kuroto ayunin ya, sedap dipandang mata. Belum merasakan di maaf ya, di mulut belum makan ini, melihat aja menyenangkan. Ya.
Nah, ini nuzulan. Makanya tanwin. Apa tanwin? Sifatnya umum. Jadi sifatnya umum. Segala hidangan dilihat saja menyenangkan. Apalagi dirasakan langsung ya. Secara makannya itu maksudnya. Nah, karena sekedar membandingkan wujud benda hidangan surga dengan di neraka, maka kata-kata sajarotu pakai tak marbuto bermaksud wujud bendanya. Sedangkan yang bawah ini gambaran langsung ketika nerakanya. Inna zakumi to'amul athimi. Sesungguhnya pohon zakum itu to'amu, makanan athimi. Orang yang terus-menerus buat dosa. Nih, diartikan bebas bahasa tafsir adalah banyak berdosa. Athimi, ayo yang merasa anggota paket 4. Ini namanya isim apa ini? Sifatun musyabatun, ya sifat musyabah. Apa? Terus-menerus dosanya. Dari atim, jadi tenggama itu dalam bacaan bermaksud kesinambungan perbuatan. Terus menerus dosanya. Jadi sifat akhirnya. Terus menerus dosanya. Dikatakan banyak berdosa. Ini jadi ketika pas di dalam nerakanya itu, karena sedang merasakan di nerakanya langsung, maka kata-kata sajarotu atau sajarota Allah gambarkan inisial pakai tak yang maftuha. Lengkapnya cuplikan duet ini pada tampilan berikutnya. Sobat 62. Sajaratu zakum. Karena pakai tamar butuh bermaksud benda, wujud pohonnya. Ini apa pohonnya itu? Wujud pohonnya itu suatu fitnatan, siksaan. Jadi maksudnya adanya pohon di neraka itu justru menyiksa bagi mereka. Kenapa? Karena keterpaksaan makan buah itu. Keterpaksaan. Berarti seakan mereka dipaksa oleh keadaan supaya mati pohon itu. Jadi adanya pohon suatu siksaan. Oh berarti siksa di neraka nggak sekedar nggak sekedar bakaran-bakaran, tapi juga segala sesuatu yang sifatnya menyiksa pandangan mata mereka, menyiksa telinga mereka, menyiksa lidah mulut mereka, serba siksaan. Makanya fitnatan. Berikutnya sajarotun, makan di sini karena menggambarkan tentang zakum bermaksud wujudnya, wujud bendanya, maka kata sajarotun tambahkan lagi di sini kepada sebatangnya itu, batangnya, batang pohonnya. Berikutnya to'amu, tol'u, maaf ya saya ngelihat ini. Ya, ini biasanya itu kalau kalendernya itu kalendernya itu akhir bulan, penglihatan agak buram. Ini Ustadz ini masih awal bulan nggak bisa membedakan mana to'am masa tol'un. Ya, ini tol'uha mayangnya, mayang wujud bendanya. Jadi dengan menggambarkan sajaratu tak marbuto, maka rangkaian ayatnya juga menggambarkan wujud benda-bendanya. Lagi akiluna, jadi sesuatu yang makan bicara mengenai makan saja. Misalnya orang neraka makan buah itu, dari makan buah itu. Hanya adegan makan, ada sesuatu dimasukkan dalam mulut, makan dan maliuna memenuhi perutnya, sesuatu bendanya memenuhi perutnya. Jadi ketika menggambarkan tentang sajatul zokum bila dari unsur wujud benda fisiknya, maka ditonjolkan dimunculkan kata-kata akiluna. Apa akilun? Makannya. Apa makan itu? Adegan memasukkan sesuatu dalam mulut dengan cara zakum telan, ditelan. Ditelan zakoma, ditelan. Nih, kata-kata akilun. Jadi menggambarkan wujud bendanya loh ya, akilun. Proses makan wujud benda dimasukkan dalam mulut. Sajarotun tak marbuto. Tapi kalau menggambarkan kepada sifat sifat zakumnya, maka sajarotunnya Allah taknya dibuka. Makanya kata makan pakai to'amun. Nggak berbunyi aklu misalnya. Dalam masdarnya. Aklul atimi. Tidak aklu tapi to'amnya. Unsur rasanya. Rasanya yang ditonjolkan pakai to'am bukan aklunnya. Bukan adegan makannya, adegan merasakannya itu. Cuma dalam bahasa tafsir diartikan to'amu makanan. Kalau spesifiknya adalah rasa makanannya, rasa ketika makannya itu. Kalau akala yakulu hanya makan. Hanya makan saja. Kalau to'amun, ini rasanya ketika makan. Kemudian muhli.
kotoran, ya begitu menjijikkannya buahnya itu ibaratnya sebagai kotoran minyak. Kemudian golyi, air yang mendidih. Ini menggambarkan sifatnya zakum. Karena sifatnya, makanya kata-kata sajarota pengkhususan pakai tak yang maftuha. Ini dari para mufassir seperti itu menafsirkannya. Sajarota kalau tak terbuka bermaksud sifat dari zakumnya. Kalau tak yang tertutup bermaksud wujud fisik benda zakumnya itu. Sekarang dua contoh kita bandingkan. Baitun tak marbuto, salah. Nggak ada. Baitun tak marbuto. Adanya baitun taknya maftuhah, taknya terbuka. Lah kalau kata-kata umatun, pakai tak marbuto, ada. Ada umatun tak marbuto. Tapi kalau umatun yang taknya maftuhah, nggak ada. Nggak ada. Ini contoh ya. Ini sengaja saya contohkan dua sebagai perbandingan. Baitun, tak marbuto nggak ada. Adanya tak yang maftuhah, terbuka. Nah kalau umatun, kalau marbutonya ada, dengan tak yang maftuhah, kata-kata umatun nggak ada. Nah, ini dari perbedaan paling mendasar tak marbuto dan tak maftuhah beda mengenai umum dan khusus ya. Kalau baitun, ini misalnya ada loh ya, rumah pengertian umum. Kalau baitun tak yang maftuhah terbuka, rumah pengertian khusus. Sedangkan umatun yang tak marbuto, umat pengertian umum. Kalau umatun yang tak maftuha terbuka. Ntar dulu ya, ada gangguan sinyal dikit. Kalau umatun yang tak maftuha, umat pengertian khusus. Ternyata di Al-Quran nggak ada kata umatun pakai tak maftuha. Berarti nggak ada umat pengertian khusus. Nggak ada. Nggak ada. Dan juga baitun, rumah pengertian wujud fisik benda, nggak ada. Adanya bicara fungsi rumahnya. Fungsi rumahnya. Sedangkan kata-kata umatun bicara umum. Umum. Misalnya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Rasul Muhammad, umatnya Ibrahim. Ini bicara umat para nabi loh ya. Sekarang yang nggak beriman, misalnya umatnya aliran sesat, umatnya orang-orang aliran orang-orang musyrik misalnya. Jadi karena secara definisi bahasa Quran, apa sih ummatun itu? Arti singkat adalah penganut. Ya, penganut. Jadi penganut suatu ajaran sebutnya umat. Ya. Beda dengan kaum. Kalau kaumun, kaum artinya pengikut. Arti singkat loh ya. Kaumun pengikut. Kalau umatun penganut. Jadi beda pengertiannya. Kaumnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Musa beda pengertiannya. Kalau kaum bermaksud pengikut, yakni apa? Ilustrasinya sepertinya yakni orang yang hidup sejaman dengan Musa dan ikut Musa. Itu namanya kaum. Masih bercampur. Ada yang seiman dengan Musa, ada yang tidak. Pokoknya merasa pengikut Musa, kaum. Tapi kalau orang yang sejaman dengan Musa dan seiman dengan apa yang dia diyakini Musa, satu penganut ajaran dengan Musa, namanya umatnya Musa. Nah, ini yang sejaman. Kalaupun tidak sejaman, sama. Orang zaman sekarang yang mengaku menganut ajaran Rasul Muhammad, itu disebut umat, meskipun enggak sejaman dengan beliau. Ini apa umatun penganut suatu ajaran. Kalau kaum pengikut, ya, ngikut aja. Enggak bicara mengajarannya, hanya ngikut saja secara fisik. Ya, oh berarti karena kata-kata ummatun hanya tak marbuto saja, enggak ada tak yang maftuha, maka umat pengertian umum. Ya, maksudnya masing-masing agama merasa menjadi umatnya masing-masing. Masing-masing apa ya orang zamannya nabi masing-masing ngaku sebagai umatnya masing-masing nabi. Jadi maksudnya semua manusia entah penganut ajaran apapun itu tetap satu sebutannya umatun. Oh berarti label umatun tak marbuto dipakai semua orang. Dipakai semua orang. Kenalkan, saya umat Islam, saya umat Buddha, saya umat Hindu. Jadi masing-masing orang boleh ngaku sebagai umat atas keyakinan masing-masing, boleh.
Oh, berarti kosakata ummatun ini kosakata yang dipakai umum. Makanya nggak ada yang tak maftuha, nggak ada. Jadi kata-kata ummatun dipakai umum. Nah, dari banyaknya umumnya, dari banyaknya seluruh umat dunia itu, nah Allah punya isyarat. Saya tampilkan pada tampilan berikutnya. Maaf ya, saya copy paste sebentar dari kutipan seri ke-1 yang berlatar belakang payung. Kata-kata ummatun tak marbuto. Sebelah kiri kata ummatun pakai tak maftuha. Ini enggak ada loh ya, tapi misalnya ada. Kalau misalnya ada, maka bedanya kalau ummatun tak marbuto, umat pengertian umum. Kalau tak yang maftuha terbuka, umat pengertian khusus atau tertentu. Ini kalau ada loh ya. Nah, karena enggak ada, saya silang, karena enggak ada, oh berarti kosakata yang artinya umat cuma satu, yang pakai tak marbuto. Jadi semua agama, semua penganut suatu agama itu masing-masing merasa menjadi umat. Jadi umat. Nah, ada cuplikan ayat saya tulis bawahnya kuntum khaira ummatin. Yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat. Misalnya kata-kata umatin saya rubah menjadi bentuk jamak umamin. Kuntum khaira umamin misalnya loh ya. Ini dalam bahasa Arab boleh ini. Dalam bahasa Arab boleh. Khaira ketemu isim yang jamak boleh, enggak apa-apa. Misalnya khairul umuri, sebaik urusan. Jadi kata-kata umuri dijamakkan. Khairun nasi, sebaik manusia. Manusia kan jamak ya. Khairukum, sebaik kalian kan jamak ya. Nah, jadi kata-kata khairu harusnya ketemu jamak. Misalnya khairu ummamin. Ummamin jamak dari ummatun. Apa uniknya di Al-Quran itu? Ternyata untuk menggambarkan kalimat yang berbunyi, kalian adalah sebaik-baik umat. Ternyata kata-kata sebaik-baik umat itu Allah dalam redaksi kalimatnya pakai bentuk tunggal, ummatin. Tidak dijamakkan. Nggak berbunyi khairu ummamin. Tidak. Ini para mufasir memberikan keterangan bahwa kalau berbunyi khairu ummamin, kalau kata-kata umat itu dijamakkan jadi umamin, ya, karena dijamakkan itu seakan-akan umat Islam itu ibaratnya sebelum dikasih Allah label sebagai umat itu Allah adakan uji. Ya, ibarat Allah banding-bandingkan dulu. Jadi Allah nilai, oh layak jadi umat, nilai ini. Jadi mendapatkan predikat kata-kata sebaik-baik itu setelah dibanding-bandingkan umat-umat yang lainnya karena jamak. Jadi seakan bahwa wahai umat Islam, ini ilustrasi kalau umamin loh ya, Allah bilang, wahai umat Islam, di antara semua umat di dunia ini, kalianlah yang paling baik. Nah, ibarat ilustrasi dalam layar ini ya, ada payung. Ya, di bawah payung besar ini ada payung itu kecil-kecil, banyak ini ya, banyak ini. Jadi seakan wahai orang-orang yang bawa payung, di antara orang-orang yang bawa payung ini ada satu orang yang payungnya masih bagus. Ya. Wahai orang yang bawa payung, di antara kalian ada satu yang paling bagus payungnya. Nah ini hikmahnya. Kalau kata-kata khairu umamin, maksudnya pakai kata umamin, seakan-akan umat Islam itu mendapat label kata-kata khairu lebih baik itu setelah dibanding-bandingkan umat yang lainnya. Karena dijamakkan. Setelah dikumpulkan secara jamak, ya dikumpulkan dulu baru Allah seleksi. Oh Islam ternyata paling baik. Itu seakan-akan. Kalau pakai khairu umamin. Ternyata oleh Allah tulisannya pakai tetap tunggal ummatin. Ya ini apa? Karena pakai tunggal, maka predikat sebutan khairo atau lebih baik itu tidak ada bandingannya. Jadi Allah memberikan kata-kata, wahai orang Islam, kalian ini adalah sebaik umat, ya, tanpa dibandingkan. Contoh, misalnya ada ini contoh ilustrasi olahraga aja ya. Ada suatu klub sepak bola. Cerita pada wartawan. Tim kami bisa mengegulkan, maaf ya,
bisa memasukkan bola ke gawang dalam 15 menit 10 kali, 10 gol. Tim kami bisa. Ini ceritain pada wartawan nih, wahai wartawan sekalian, tim kami itu bisa masuk ke gawang, ya ini dalam 15 menit 10 gol bisa. Akhirnya wartawan tanya, lu kok bisa? Emangnya tim Anda melawan siapa? Mereka jawab seperti ini, nggak ada lawannya. Di lapangan kami sendiri. Tentu apa? Diketahui ya tentu saja nggak ada lawannya. Bisa ngegolkan berkali-kali, nggak ada lawannya, nggak diadu. Tentu saja nggak diadu, maka nggak hebat. Tadi bilang bahwa selama 15 menit tim kami bisa mengegolkan 10 bola. 10 bola, 10 gol. Tapi karena nggak ada lawannya, nggak hebat. Kenapa? Karena nggak diadu, nggak ditandingkan. Nah, itulah hikmahnya. Jadi, di satu sisi, Allah itu nyuruh kita orang Islam itu berbakti kepada Allah, beribadah mengabdi. Tapi di sisi yang lain, Allah dalam tanda kutip ya, membiarkan setan iblis ya ibaratnya itu tetap ada, tetap isi dunia untuk menggoda kita. Ya. Coba kita tuh pakai akal dulu ya. Ini ya Allah, bagaimana bisa kami khusyuk nyembah Engkau? Bagaimana bisa kami ibadah mutu? Kalau kami itu selalu digoda setan sama iblis. Coba kalau Engkau ya Allah memusnahkan iblis setan, pasti kami sholat kami khusyuk. Pasti kami ibadahnya mutu. Nah, justru itulah kalau misalnya setan Allah musnahkan, iblis Allah musnahkan, maka umat Islam nggak kelihatan mutunya. Kenapa? Karena nggak ditandingkan, nggak diadu dengan setan. Kalau ada lawannya, maka ketahuan mutunya. Jadi Allah itu membanggakan manusia. Jadi para malaikat, ini Adam itu hebat. Makanya yang aku sebagai khalifah itu manusia. Nah, untuk membuktikan manusia hebat, Allah benturkan dengan setan. Allah adukan, Allah benturkan dengan iblis. Allah bangga dengan manusia. Maka bersyukurlah kita itu. Apa? Jadi kita itu dibenturkan Allah dengan setan iblis karena kita itu ibarat dibanggakan. Ya. Jadi agar jelas bahwa kita itu menang. Nah, kalau nggak ada musuhnya, ya dipertanyakan menangnya itu ya. Ini sama di sini. Jadi kata-kata ummatun karena tunggal, maksudnya apa? Wahai orang Islam, kalaupun kalian itu aku tandingkan, aku benturkan dengan yang lain, itu mereka nggak level, ya. Ibaratnya percuma bertanding dengan mereka, percuma. Mereka akan kalah. Ibarat ke gol itu pasti 0 golnya itu ya. Percuma nggak level, ya. Nggak level. Jadi ibaratnya mutunya umat Islam itu tandingannya bukan kepada umat yang lainnya, tapi kepada musuh hakikatnya, kepada iblis dan sendiri. Ini contohnya. Jadi dengan ditunggalkannya itu, maka bermaksud bahwa kalian itu sebagai umat yang paling baik meskipun tanpa ditandingkan. Kalaupun ditandingkan, ya, maka musuh kalian akan kalah sama kalian. Dan tidak selevel mereka dengan kalian, nggak selevel di situ. Jadi Allah itu memilih Islam sebagai umat itu bukan bermula dari banyak kemudian diseleksi, tidak. Tapi semenjak awal memang dipilih. Semenjak awal memang disiapkan sebagai umat terbaik. Semenjak awal memang dipilih. Kalau pakai khairu umamin, dipilihnya setelah dibanding-bandingkan, setelah diseleksi, setelah diaudisi, setelah dites sekian kali, siapa yang layak terpilih. Setelah itu. Tapi kalau khairu umatin pakai tunggal, maka terpilihnya sebagai umat tanpa seleksi, tanpa dibanding-bandingkan. Semenjak memang terpilih semenjak awalnya itu. Nah, ini hikmah dari ummatun pakai tak marbuto ditunggalkan. Nah, karena kata-kata ummatun tak yang maftuha nggak ada. Kenapa nggak ada kata ummatun pakai tak yang maftuha terbuka? Ini filosofinya.
Karena tak yang terbuka itu Allah simpan di dalam tak yang marbuto ini. Jadi di dalam tak marbuto ada huruf taknya. Ada huruf taknya yang Allah simpan dalam tak marbuto. Jadi sekian banyaknya umat-umat seluruh dunia berbagai agama ini, hanya satu umat yang tak marbutonya menyimpan tak maftuha. Masing-masing umat mengaku sebagai umatun. Ya, maaf ya, masing-masing orang beragama mengaku sebagai umatun. Jadi ibaratnya kosakata umatun bebas dipakai siapa saja. Bebas. Nah, di antara bebas semuanya pakai label umatun, hanya satu golongan agama sajalah yang status label umatunnya itu tak marbutonya beda dengan yang lain tak marbutonya. Kalau mereka tak marbutonya nggak ada isinya apapun. Ibaratnya seseorang kalau tidak beragama Islam percuma imannya 0 kosong. Percuma amal solehnya 0 kosong. Allah nggak mengadakan timbangan. Dari waznan, Allah nggak menyiapkan timbangan. Nggak menimbang amalan kebaikan mereka. 0. Jadi tak marbutonya umat di luar Islam itu 0. Kosong, nggak ada isinya. Tapi kalau tak marbutonya umat Islam ada isinya. Apa isinya? Amalan ini. Tak maftuha yang Allah wujudkan nanti ketika dibuka, taknya berwujud huruf-huruf mudhoro'ah. Tak yang masa depan. Berbuat tak muruna, kalian berbuat tak muruna, kalian berbuat tanhauna, dan kalian tu'minuna billahi. Sedangkan umat yang lain tidak berbuat tak muruna bil ma'rufi, umat yang lain tidak berbuat tanhauna munkari, umat yang lain tidak tu'minuna billahi. Hanya kalian sajalah yang punya huruf-huruf tak seperti ini. Nah, ini filosofi dari kenapa umatun tak yang maftuha ditiadakan. Karena Allah simpen di dalam tak marbutoh. Oh, berarti status keumatannya orang Islam adalah tak marbutoh yang bermutu, berisi. Berisi apa? Berisi amal-amalan yang berdasarkan perintah dari Allah. Ya, ini apa? Ta'muruna bil ma'rufi, tanhaunal munkari, dan tu'minuna bil. Ini yang paling mendasar bedakan antara umat Islam dan umat yang bedakan ini paling mendasar. Di luar Islam nggak mengamalkan 3 ini. Dalam Islam mengamalkan 3 ini. Berarti isinya tak marbutoh, berisikan tak-taknya, tak huruf-huruf mudhoro'ah. Apa mudhari? Masa depan. Urus zaman sekarang. Jadi relevansinya ke depan. Ibaratnya tak marbutoh adalah karung. Wahai orang Islam, kuntum, kalian adalah khairu umatin, sebaik-baiknya umat. Umatin yang tak marbutoh. Apa tak marbutoh? Karung tertutup. Ya, di dalamnya isinya adalah kalian. Ukhrijat, apa ukhrijat? Dikeluarkan dari simpanan itu. Dikeluarkan. Cuma dalam bahasa tafsir diartikan diperuntukkan. Dikeluarkan bagi manusia. Apa ukhrijat? Dikeluarkan. Nah, kata-kata dikeluarkan dari simpanan. Wahai umat Islam, kalian itu umat simpanannya Allah. Umat yang disimpan Allah di dalam tak marbutoh. Dan dikeluarkan pada waktunya, keluarnya berwujud tak yang maftuha. Ini apa? Keluar dari persembunyian untuk berbuat kebaikan. Berbuat amalan. Tak muruna, tanhauna, tu'minuna. Jadi kita adalah umat yang simpanan. Ibarat, maaf ya, dalam dunia persilatan, namanya jurus pamungkas dikeluarkan terakhir. Benar kan ya? Misalnya, Brahma Kumbara melawan Gardika. Maaf ya, ini motif sahur sepuh ini ya. Ketika Ajen Serajiwa tingkat 1, wah ditandingi sama Gardika. Tingkat 2, ya, sampai Ajen Serajiwa tingkat 10, masih ditandingi sama Gardika. Maka Brahma Kumbara mengeluarkan jurus pamungkas. Ajian lampah lumpuh, bener kan ya? Sama ingat ini ya. Jadi namanya jurus pamungkas andalan. Sama di sini. Allah sebelum mengeluarkan Muhammad, dikeluarkan nabi yang lain dulu. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus. Nah, andalan yang terakhir ini, Muhammad terakhir ini,
Ukhrijat dikeluarkan. Terakhir. Rasul Muhammad Nabi simpanan. Dikeluarkan terakhir. Kita umat Islam, umat simpanan Allah. Dikeluarkan terakhir. Jadi apa? Nanti di akhir zaman, itu Islam yang berperan. Kita yang mengendalikan. Nah, kita sekarang masih dalam karantina tak marbuto. Nah, maka pentingnya kita sebagai orang tua itu mewariskan ajaran Quran kepada anak didik kita masing-masing. Agar kita meninggal, nanti waktunya dia, di zamannya dia, itu oleh Allah karunia dibuka. Dia dikeluarkan oleh Allah. Lah kalau mutu, maka bersyukurlah. Bisa mengamalkan ta'muruna tanhauna tu'minuna. Nah kalau kita itu ternyata kita meninggal tapi nggak mewariskan Islam kepada anak didik kita masing-masing, maka kalau kita meninggal ketika tak marbutonya Allah buka pada waktunya ternyata keluar dari persembunyiannya pada zamannya dia, tapi dianya nggak kuat imannya, wah malah tergoda. Ini jadi tak marbuto ibarat karung. Pada waktunya kalau Allah buka, maka keluarlah isinya karung, tumpah semuanya pada zamannya itu. Ini ya, ilustrasi dari tumpahnya karung isinya kacang hijau ini. Maaf ya. Kalau nyari di internet susah nyari gambarnya. Nyari karung isinya kue nggak nemu. Karung isinya nggak nemu. Sambilin aja lah, lebih selamat cari amannya. Jadi karung aja ya. Nah, kuntum kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat kalau berkata dikeluarkan dari simpanan Allah. Untuk siapa? Linnasi, manusia. Kalau berbuat apa? Ta'muruna bil ma'rufi. Kalau berkata kalian memerintahkan menyuruh. Dia kata arafa, apa yang dikenal. Jadi nyuruh manusia kepada perbuatan yang dikenal itu. Dikenal oleh Nabi Muhammad misalnya berbuat baik, berbuat jujur, yang ma'ruf yang dikenal. Nah, cuma dalam bahasa tafsir kan kebaikan. Apa ma'ruf itu yang dikenal? Contoh maaf ya, ini peci nih, maaf peci. Jadi pabriknya peci atau kopiah itu semenjak buat peci, niatnya adalah untuk kepala. Maaf ya, barang siapa peci dipakai sendal, itu namanya munkar. Apa? Dianggap asing, munkar asing. Enggak ma'ruf ya, enggak semestinya. Jadi kalian itu sebagai umat yang menyuruh manusia berbuat yang semestinya. Jangan yang asing yang enggak diajarkan, yang enggak dikenalkan oleh Rasul. Misalnya ya. Rasul mengenalkan berbuat jujur. Barang siapa berbuat buruk, itu namanya mungkar, enggak dikenalkan. Dan tu'minuna billahi di sini. Nah, sekarang mendekati kesimpulan terakhir. Surat Anbiya 92. Inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Inna sesungguhnya hadi inilah ummatukum, dalam bahasa tafsir dijadikan agama kalian. Maksudnya apa? Agama yang dianut pada zamannya masing-masing nabi yang sama agamanya dengan kalian. Jadi kalian adalah satu penganut ajaran dengan orang-orang sebelum kalian. Umat yang satu benang merah ajarannya sama. Wa ana dan aku Rabb Tuhan kalian, Pak Buduni maka sembahlah aku. Ya. Jadi wahai kalian orang zaman sekarang, bicara Islam ya, beriman ya. Kalian dengan mendahulu sama-sama umat simpanan. Berarti umat simpanan Allah cuma satu. Dari dulu sampai sekarang serupa perbuatannya. Apa? Ta'muruna bil ma'rufi, tanhauna 'anil munkari, dan tu'minuna billahi. Sama perbuatannya. Sama. Oh, berarti orang zaman sekarang hidup pada zaman modern. Apa modern? Mudhari'un. Jadi karena Indonesia itu nggak dengar kata modern, fase nggak bisa mudhari'un, modern, jangan modern. Apa modern? Perbuatan zaman sekarang. Oh, berarti umat zaman sekarang tugasnya sama dengan zaman dulu. Ya ini apa? Berbuat ta'muruna, tanhauna, tu'minuna. Sama perbuatannya. Jadi seakan-akan bahwa perbuatan umat zaman dulu yang Allah sebut sebagai umat simpanan itu, yang sebagai umat, itu sama amal dengan umat sekarang. Mari kita ibarat langkah itu disamakan dengan zaman dulu. Disamakan langkahnya. Sama-sama ta'muruna.
Lah, kalau kita hidup di zaman modern, apa mudhari'un? Fi'lun mudhari'un. Perbuatan kita di zaman sekarang yang sama dengan orang zaman dulu, maka dulu sama sekarang sama perbuatannya serupa, maka dia dihimpun lagi. Taknya akan Allah marbuto lagi, dikumpulin ya dalam satu wadah, tak terbuka. Taknya dibuka akhirnya. Ini contohnya ya. Jadi kalau gerak langkah kita itu sama dengan ulama salafus soleh yang sama-sama khairu ummatin, yang sama-sama mengamalkan huruf tak yang maftuha, yang tak mudoro'a ini, depannya tak ini, maka di akhirat dikumpulin dalam tak yang terbuka. Ini ilustrasi kita zaman hidupnya modern. Kalau zaman mudhari'un, perbuatan kita sama dengan zaman dulu, sama-sama taknya 3 ini dipakai, maka di akhirat dikumpulin jadi satu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa fi'lun? Perbuatan. Apa mudhari'un? Menyerupai. Perbuatan menyerupai atau meneladani orang-orang soleh, marfu'un, ini saya terangkat derajat di sisi Allah. Ini kaidah i'rab tingkatan ilmu paket 7. Ya, yang saya terjemahkan dalam terjemahan filosofi. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa fi'lun? Perbuatan. Apa mudhari'un? Yang meneladani, menyerupai. Apa marfu'un? Orang-orang zaman dulu. Ini saya kita sekarang marfu'un, terangkat derajat Allah. Terangkat. Wa alamatu raf'ihi. Apa alamatu raf'ihi? Dan tanda terangkat derajatnya itu. Wa alamatu raf'i. Dan tandanya terangkat itu dhammatun apa dhammatun? Berkumpul. Dhammatun berkumpul. Dohiroton. Berkumpul dengan siapa? Dengan orang soleh. Dohiroton. Apa? Dohiroton tampak jelas ketika meninggal usul khotimah. Fi akhir, di dalam akhir hayatnya itu. Jadi barang siapa perbuatannya meneladani zaman dulu, meneladani apanya? 3 ini. Ta'muruna bil ma'rufi, tanhauna 'anil munkari, billahi. Nah, 3 ini, maka derajatnya orang zaman sekarang diangkat tinggi derajatnya. Dan nanti dhammatun dikumpulkan di akhirat dengan orang yang soleh-soleh, dikumpulkan. Dan dohiroton jelas khotimah. Jadi ibaratnya orang sini bisa melihat jelas bukti bahwa itu matinya syahid misalnya. Dohiroton jelas khotimah di situ. Fi akhirihi. Li'annahu, karena dia ketika berbuat kebaikan itu sohihul akhiri. Apa? Ingat sohih, ingat hari yang terbaik di akhir perbuatannya itu. Jadi kita berkebaikan murni pengen yang sohih, ya, tidak pakai fi'il yang mu'tal. Jadi apa fi'il mu'tal? Perbuatan yang penyakitnya. Misalnya apa? Nolong orang karena pencitraan, orang-orang gak ikhlas, nolong orang karena ada maunya. Berarti mu'tal fi'ilnya. Tidak sohih, tidak sehat amalannya. Berarti mu'tal, berpenyakit amalannya. Ada penyakit hatinya. Tapi kalau sebagai umat harusnya adalah sohihul akhiri. Sohih perbuatannya. Di akhir perbuatan ini pengen hasil yang terbaik. Walam yattasil bi akhiri sayun, dan belum berhubungan, tidak berhubungan dengannya mendekati akhir perbuatannya sesuatu yang berakibat membatalkan pahalanya. Misalnya hari Senin saya nolong orang. Selama nolong itu murni ikhlasnya, saya nggak ungkit-ungkit amalan dan nggak menyakitkan, maka nggak ada sesuatu yang mempengaruhi saya untuk membatalkan pahala itu. Nggak ada. Walam yattasil bi akhiri sayun. Ini kalau kita ngaku sebagai khairu ummatin harusnya mengamalkan 3 tak ini sebagaimana tak yang pernah dipakai orang-orang zaman dahulu. Kesimpulannya adalah kuntum, kalian adalah khairu ummatin, sebaik umat. Ukhrijat linasi, yang dikeluarkan dari simpanan Allah. Apa tak marbutoh? Umat andalan yang tersimpan dalam tak marbutoh. Dan dikeluarkan oleh Allah pada zamannya mudhari. Zaman sekarang. Anak-anak kita nanti, zamannya mereka. Berwujud tak yang terbuka. Yang berbunyi ta'muruna, tanhauna, dan tu'minuna. Maka hakikatnya nikmat paling berharga adalah yakni
Nikmat kita dipilih oleh Allah sebagai umat simpanan, umat andalan, diberi keimanan. Padahal sebelumnya bukan maunya kita itu. Bukan maunya kita. Kita semenjak jadi bayi, kita sebagai anak-anak enggak maunya kita. Ya, enggak maunya kita itu. Untuk supaya ya Allah beri saya iman, enggak. Tapi maunya Allah di situ. Maka bersyukurlah karena semaunya Allah dan Allah mau kita yang dipilih sebagai tak yang maftuha ini, bersyukurlah di situ. Karena tidak semua orang dipilih Allah sebagai umat simpanan. Tidak semua orang dipilih Allah diberi keimanan. Tidak semua orang oleh Allah diberi hidayah. Bersyukurlah kita itu ya. Bersyukurlah ya. Jadi kita kenal Islam masih setengah-setengah, ternyata dapat hidayah dengan mudah. Ya, masih banyak orang non Muslim itu ya, yang mereka tuh susah dapat dia susah. Padahal maaf ya, rumahnya dekat masjid ya, bergaul dengan orang-orang yang Muslim, tapi susah masuknya. Bersyukurlah kita itu ya, bersyukurlah. Jadi kita umat andalan yang tersimpan dalam tak marbuto dan dikeluarkan ukhrijat pada zamannya mudhari berwujud tak yang terbuka. Maka bersyukurlah sebagai umat simpanan, umat andalan yang padahal bukan maunya kita ya, supaya terpilih. Itu semaunya Allah. Ya, bersyukurlah kita itu. Masih banyak kita ngelihat orang yang belum Muslim. Masih banyak. Ibarat daftar list ya masih banyak yang antri. Udah bedanya masih banyak yang antri. Bersyukurlah kita lebih duluan. Jadi saran saya, ketika kita melihat orang-orang yang non-Muslim, apa reaksi pertama kali? Jangan benci. Apa? Bersyukur, alhamdulillah Allah. Ternyata saya lebih dulu dapat hidayah daripada mereka. Supaya kita itu ada rasa ibaratnya itu husnudzon. Semoga Allah beri dia kemudian hidayah sebagaimana Engkau berikan aku hidayah mudah kenal Islam. Ini agar kita menjadi rahmatan berupa adanya kita dengan mereka itu menjadi keberkahan kemudian mereka dapat hidayah tersebut. Ini ilustrasi kesimpulan dari tak marbuto dan huruf tak yang maftuha. Bentar ya, tempat saya sinyalnya agak bermasalah ini.